Shalom, selamat pagi Arta dan Daniel. Hari ini kita akan mulai pembelajaran di pembelajaran kedua halaman 87. Karena tadi Miss video call Arta dan Daniel tapi nggak diangkat, jadi Miss kirim video pembelajaran aja ya. Oh iya, satu lagi Miss lupa. Tadi Miss dapat pesan dari Miss Vera kalau hari ini untuk pembelajaran matematika tidak ada dulu ya. Miss Veranya lagi ada keperluan, jadi pelajaran matematika akan dipindahkan besok. Oke? Nah, sekarang kita mari mengucap syukur dan siapkan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sudah melindungi kami sepanjang malam tadi. Bapa, terima kasih untuk semua berkat yang diberikan yang masih melimpah dalam hidup ini. Tuhan Yesus, curahkanlah Roh Kudus ke dalam diri kami agar apa yang kami pelajari hari ini, agar apa yang kami dapat hari ini berguna bagi kami. Bapa, berkatilah segala sesuatunya karena semuanya dalam nama-Mu. Haleluya, amin. Oke. Sekarang kita mulai pembelajarannya. Buka buku halaman 87. Maaf ya agak berisik ya, tapi nggak apa-apa. Kedengeran kan suaranya Miss? Oke, ayo berdiskusi. Nah, perhatikan, ini gading gajah. Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, menuliskan pendapat terkait penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mewarnai dan mendekorasi patung. Oke, ayo menuliskan pendapat terkait penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hewan di sekitar kita merupakan ciptaan Tuhan yang bermanfaat untuk manusia. Nah, beberapa jenis hewan bisa dijadikan bahan makanan dan beberapa jenis lainnya bisa dapat dimanfaatkan tenaganya. Contohnya yang dapat dimakan itu ikan, ayam, kambing, sapi. Nah, sedangkan yang dapat dimanfaatkan tenaganya itu ada kuda, kerbau, ya kan? Nah, selain itu juga ada hewan yang dijadikan hewan peliharaan. Contohnya kucing, kelinci, ikan, gogok, ya kan? Nah, pengamalan Pancasila tidak hanya sebatas kepada sesama manusia, tapi menghargai dan merawat atau menyayangi hewan ataupun tumbuhan juga termasuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Nah, contoh pengamalan sila pertama, itu kita dapat mensyukuri keberadaan hewan dengan tidak menyakiti atau menyiksa mereka. Nah, hendaknya kita menyayangi, menjaga atau memanfaatkan hewan secara bijaksana dan tidak berlebihan agar terhindar dari kepunaan. Nah, perhatikan gambar yang di samping. Merawat dan menyayangi hewan peliharaan di rumah merupakan salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Pengamalan sila ketiga Pancasila dapat diwujudkan dengan turut menjaga kelestarian hewan khas Indonesia dengan tidak memelihara hewan langka yang dilindungi. Contohnya kemarin kita udah jelaskan, ada burung jalak Bali. Itu merupakan salah satu jenis hewan yang langka, yang punah di Indonesia. Itu tidak boleh kita pelihara di rumah, tetapi harus dijaga dan dipelihara di habitat hewannya, di tempat tinggal hewannya. Kemarin ada badak juga, apalagi bekatan, ya kan? Nah, sikap menyayangi dan menjaga hewan perlu dibiasakan sejak dini. Oke, perhatikan teks di bawah. Nina ikut bersama ibu ke pasar malam. Di sana ada berbagai barang yang dijual dan macam-macam permainan. Nina melihat anak-anak ayam berwarna-warni yang dijual. Ia merasa heran, mengapa bulu anak ayam bisa berwarna-warni? Lalu ia bertanya kepada ibu. Ibu menjelaskan, anak ayam diwarnai penjualnya agar tampak menarik. Nina merasa kasihan melihatnya. Ia meminta izin pada ibu untuk membeli beberapa ekor anak ayam dan memeliharanya. Nina merawat anak ayam miliknya dengan penuh kasih sayang. Nah,
Menurut Arta dan Daniel, bagaimana sikap Nina? Bagaimana sikap penjual ayam? Apakah sudah sesuai dengan penerapan nilai sila Pancasila? Oke. Nah, Miss bantu ya. Nah, kalau menurut Miss itu sikap Nina itu sudah termasuk mengamalkan nilai sila Pancasila. Nina sudah bisa merawat, menjaga, dan menyayangi hewan. Nah, sedangkan penjualnya itu dia lebih ke tidak mengamalkan ya, karena dia mewarnai ayam sesukanya demi mendapatkan keuntungan. Itu harusnya nggak boleh. Oke, kita lanjut. Ayo berkarya. Mewarnai dan mendekorasi patung. Perhatikan, di sini ada gambar burung dan jerapah. Nah, bentuk hewan dan tumbuhan dapat kamu jadikan inspirasi untuk membuat patung. Sebelumnya, kamu telah membuat patung dari plastisin dan bubur kertas. Iya, kemarin Arta udah nyoba ya bubur kertasnya, walaupun gagal, tapi Arta tetap berusaha, oke? Nah, patung yang telah kamu buat dapat diberi warna agar lebih menarik dan indah. Teknik berwarnaan patung bermacam-macam. Oke, para pengrajin patung biasanya menggunakan cat akrilik atau plitur untuk patung yang berbahan kayu. Pewarnaan menggunakan plitur menghasilkan warna asli kayu. Nah, patung dari bahan gipsum dapat diwarnai menggunakan cat air atau cat minyak. Oke. Nah, ini nih cara membuat patung. Yang pertama, siapkan patung buatanmu, cat akrilik atau cat minyak berbagai warna, koran bekas untuk alas, air kuas, palet, dan gelas plastik. Langkah kegiatan. Jadi Arta dan Daniel harus nyiapin patung nih di sini. Gimana, bisa nggak? Tuangkan langkah kegiatan. Yang pertama, tuangkan cat yang akan kamu pakai pada palet. Yang kedua, encerkan menggunakan air secukupnya, kemudian aduk hingga rata. Kamu dapat mencampurkan beberapa warna pokok untuk mendapatkan warna yang kamu inginkan. Bisa nggak buat patungnya? Kalau bisa, Miss tunggu ya hasil patungnya. Kalau nggak beli aja patung jadi gitu, kecil, terus diwarnain. Oke. Nah, di halaman 90 ada latihan soal. Ada 4 soal ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran ketiga. Halaman 91. Ayo berdiskusi. Nah, perhatikan 2 gambar tumbuhan ini. Ada bunga apa aja? Yang pertama, bunga bangkai. Yang kedua, bunga rafflesia. Tunggu, Miss baca. Apa ini? Nah, hari ini kita akan belajar yang pertama, memberikan penilaian terhadap kesimpulan yang dibuat teman. Yang kedua, menjelaskan cara pelestarian tumbuhan di lingkungan sekitar. Oke, ayo membaca, memberikan penilaian terhadap kesimpulan yang dibuat teman. Nah, selain hewan, ada juga beberapa tumbuhan di Indonesia yang semakin langka. Nah, tumbuhan yang semakin langka di Indonesia adalah anggrek hitam. Ada 2 jenis anggrek hitam di Indonesia, yaitu anggrek hitam Kalimantan dan anggrek hitam Papua. Oke. Nah, ini ada bacaannya nih, teksnya. Anggrek hitam, tumbuhan cantik yang hampir punah. Oke, mari kita baca bersama. Anggrek hitam merupakan salah satu tumbuhan langka yang dilindungi di Indonesia. Anggrek hitam jenis ini banyak tumbuh di Pulau Kalimantan. Oleh sebab itu, anggrek hitam dijadikan bunga maskot Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun memiliki nama anggrek hitam, anggrek tersebut tidak sepenuhnya berwarna hitam. Warna bunga ini justru didominasi dengan warna kehijauan
pada bagian kelopak dan mahkota. Warna hitamnya berada pada bagian bibir bunga, dan bagian dalamnya terdapat bintik-bintik hitam dengan kombinasi garis hitam. Tumbuhan ini hidup bergerombol dan biasanya ditemukan tumbuh menempel pada pohon-pohon tua. Oleh karena itu, anggrek hitam disebut sebagai tumbuhan epifit atau tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain tetapi tidak mengambil unsur-unsur pada tumbuhan yang ditumpangi. Seperti yang telah dijelaskan bahwa anggrek hitam banyak tumbuh bermekaran di Pulau Kalimantan, khususnya pada akhir bulan Maret sampai Juni. Sayangnya, populasi tumbuhan ini mengalami penurunan jumlah yang cukup besar karena semakin menyusutnya luas hutan di Kalimantan. Banyak terjadinya penebangan liar. Nah, ditambah lagi adanya perburuan liar yang menyebabkan populasi anggrek hitam semakin langka. Saat ini anggrek hitam masih bisa ditemukan di cagar alam Kresik, Luwai dalam jumlah yang terbatas. Nih ada gambarnya ya. Oke, nah setelah kita baca teks ini, kita buat kesimpulan. Nah, di sini kan ada kotak kosong. Ini Arta dan Daniel nulis kesimpulannya di sini ya. Terus difoto kirim ke Miss. Oke. Kita lanjut di halaman 93, ayo membaca. Menjelaskan cara pelestarian tumbuhan di lingkungan sekitar. Oke. Nah, di pembelajaran sebelumnya kemarin kita belajar tentang pelestarian yang dilakukan di habitat asli atau disebut pelestarian in situ, dan pelestarian di luar habitat asli atau disebut pelestarian ex situ. Nah, sekarang kita bahas lagi. Di tempat pelestarian ex situ biasanya dilakukan kultur jaringan terhadap tumbuhan yang akan dilestarikan. Nah, kultur jaringan adalah metode memperbanyak tumbuhan yang dilakukan di laboratorium. Oke. Kultur jaringan tumbuhan melibatkan tumbuhan yang tumbuh dalam media buatan, dalam kondisi steril, dalam tabung reaksi, stopless, atau cawan Petri. Nah, kultur jaringan bertujuan mempercepat perkembangbiakan tumbuhan sehingga waktu tanam lebih singkat dibandingkan jika dikembangbiakan dengan biji. Oke. Nah, ada beberapa tanaman langka yang tumbuh di laboratorium kultur jaringan. Berarti itu merupakan contoh pelestarian ex situ. Nah, halaman 94, perhatikan metode kultur jaringan pada gambar. Yang pertama, bagian tumbuhan misalnya diambil tangkai daun. Yang kedua, bagian tangkai daun ditumbuhkan pada medium khusus yang mengandung zat hara yang diperlukan tumbuhan. Oke, ini perhatikan gambarnya yang kedua. Lalu yang ketiga, wadah yang berisi kultur jaringan tumbuhan ditempatkan di laboratorium. Yang keempat, tumbuhan baru dipindahkan ke pot yang berisi tanah. Nah, seperti ini langkah-langkahnya ya. Oke. Wah, ada juga nih kegiatannya. Membuat poster peduli lingkungan. Siapkan kertas, gambar A3, alat tulis, pensil warna atau spidol. Langkah yang pertama, 1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4 siswa. Karena nggak ada, jadi Arta sama Daniel masing-masing di rumah. Yang kedua, diskusikan pengalamanmu dan saudara, kakak atau adik yang berhubungan dengan kepedulian terhadap tumbuhan. Yang ketiga, deskripsikan hasil diskusi bersama saudara dalam bentuk gambar atau poster.
Yang keempat, buatlah gambar poster pada kertas gambar A3 dan warnailah dengan menarik. Nah, seperti di samping nih, ini contohnya ya. Satu pohon untuk bumi yang hijau. Mari hijaukan bumi kita tercinta. Wah, wah, wah. Oke, selanjutnya di halaman 96 itu ada latihan soal. Ada 2 nomor. Oke, berarti untuk pembelajaran 3 kita tugasnya buat poster aja ya. Untuk latihan soalnya boleh dikerjakan, boleh enggak. Tapi untuk tugasnya di pembelajaran ketiga itu tugasnya kita membuat poster peduli lingkungan. Nih seperti langkah-langkahnya. Bahan-bahannya juga sama, siapkan kertas gambar A3, alat tulis, sama pensil warna atau spidol. Oke, Arta dan Daniel, untuk tugas pelajaran ketiga, Arta dan Daniel, Miss minta untuk buat ini aja ya, poster peduli lingkungan. Buat itu aja. Untuk latihan soalnya nggak usah, nggak apa-apa. Tapi tugasnya ini ya, Miss tunggu. Oke, warna ini yang cantik. Nah, kalau untuk pembelajaran yang kedua tadi itu tetap kerjakan latihan soalnya. Ada 4 nomor di halaman 90 ya. Ada 4 nomor, boleh. Itu dikerjakan tugas yang pertama. Lalu tugas yang kedua itu buat poster peduli lingkungan. Diwarnai. Oke, Miss tunggu. Oke, terima kasih Arta dan Daniel. Pelajaran kita hari ini sampai di situ dulu. Kita lanjut besok. Oke, jangan lupa kerjain tugasnya. Miss tunggu. Oke, Tuhan Yesus memberkati.